Bahkan 3 bulan Rajab itu udah ingat dari Pak Lukman udah baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wah udah mulai deket nih bulan puasa. Nah, sekarang kan yang jadi guyonan kalau iklan di TV udah sirop marjan berarti udah deket puasa gitu ya. Padahal kita udah diajari sama ulama-ulama kita, guru-guru kita dari bulan Rajab itu udah doa itu. Nah, sekarang diingatkan lagi menjelang puasa di nisfu Sya'ban. Kemudian diingatkan lagi ketika acara seperti ini, munggahan. Alhamdulillah mudah-mudahan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud gembiranya kita menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Lukman Effendi. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 09 Bapak Musrijal M. Canjambu, para orang tua dan sesepuh di lingkungan RT 09, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan, amin. Serta jamaah sekalian di acara munggahan majelis santri tua yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman wal Islam, dan kita bermohon kepada Allah disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Amin. Salawat serta salam senantiasa bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, ini kebiasaan kalau hadir sini ditembak sama nyambut mulu. Ya, saya mewakili sesepuh kita Pak Tri, dan saya belum sepuh, masih muda, masih kuat 3 ronde itu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita berkumpul bersama di acara munggahan. Kalau orang Bekasi mah dulu ada acara rerowahan. Ini kalau bulan Sya'ban udah mau akhir tuh, nah pindah dari rumah satu rumah dua gitu selalu. Alhamdulillah makan malamnya madrasah gratis semua itu. Apalagi ustadznya tuh tiap malam berkatnya banyak, itu rerowahan di Bekasi. Dan salah satu wujud bentuk kita gembira menyambut datangnya Ramadan seperti ini. Kita sambut datangnya dengan acara munggahan. Mungkin kalau di Jawa sana ada acara padusan ya, mandi bareng-bareng di kali. Kalau di sini udah susah dah mandi bareng-bareng di kali gitu ya. Mandi malam. Karena barang siapa yang gembira akan datangnya bulan Ramadan, insya Allah akan diharamkan jasadnya, kata Nabi. Man fariha bidukhuli Ramadan haramahu jasadahu ala nira. Nah, gembiranya kita itu bukan gembira yang negatif. Karena ada orang yang gembira, udah kita menyambut Ramadan kita nanggap dangdut lah, hakim gembiranya gitu. Karena hadirnya Ramadan itu sebagai ajang buat kita untuk menebus, meminta ampun ya atas dosa-dosa yang telah kita
lakukan satu tahun kemarin. Dalam satu riwayat dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau khutbah naik ke mimbar, beliau mengucapkan amin 3 kali. Naik ke tangga 1 bilang amin, dan naik tangga 2 bilang amin, dan naik ketiga amin. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Rasulullah menjawab bahwa malaikat Jibril saat itu menjumpai beliau dan berdoa. Salah satu doanya yang pertama ketika di tangga pertama, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang apabila dia menjumpai Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Kemudian diaminkan oleh Nabi. Kira-kira doanya makbul nggak tuh? Yang doa malaikat Jibril yang aminin. Artinya sampai dia ke bulan Ramadan, ada hadir masih hidup di bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu termasuk golongan orang yang celaka. Doa yang kedua, celakalah orang yang apabila masih hidup kedua orang tuanya atau salah satunya tidak menyebabkan itu menjadi dia masuk surga. Artinya dia menyia-nyiakan kedua orang tuanya, tidak berbaik. Dan yang ketiga, ini juga penting buat kita, dia malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang apabila disebutkan namamu dia tidak bersolawat. Nah, ketika ada yang biasanya kan kalau orang sambutan di awalnya pasti baca solawat, kalau kita diam aja itu disebut nama Nabi tidak bersolawat, termasuk golongan orang yang celaka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Ramadan bisa menjadi ajang penebusan dosa kita? Yang baru, misalkan baru hijrahnya atau baru taubatnya di awal-awal Ramadan, kemarin banyak dosanya, bisa ditebus di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ada malam yang nilainya 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kira-kira berapa tahun dah? Kurang itu nggak ya? Tapi kalau ngitung cicilan, kalau 60 bulan kira-kira 5 tahun Pak. Kalau cicilan itu ya 1000 bulan kalau dihitung kira-kira 82 lebih lah. Kalau setiap tahun kita dapat itu pahala 82 tahun, kan umur kita nggak nyampe segitu kadang-kadang ya. Nah, banyak diantara kita, wah nanti aja ibadahnya nunggu-nunggu terakhir nih. Kali terakhirnya malam Lailatul Qadar gitu kan. Kalau tandanya begini, tandanya begitu. Saya dikasih tahu oleh guru saya, kalau mau dapat Lailatul Qadar mah gampang, gak usah cari-cari tanda-tandanya. Dah bagaimana Ustaz? Dari malam pertama aja malam terakhir udah ibadah, dapat tuh salah satunya pasti. Kalau kita misalkan insya Allah rajin sholat isya-nya jamaah, pas malam itu, pas malam Lailatul Qadar, masa sholat isya kita tuh senilai 1000 bulan. Nah, ibu-ibu, Bu, dengar nggak ya Bu? Alhamdulillah dengar. Bu, bulan puasa mah kalau kita ngasih makan orang yang puasa dapat pahala sama kayak orang yang puasa, itu pahala nggak dikurangi. Maka ibu-ibu kalau lagi dapat, kan ibu-ibu setiap bulan dapat ya. Jangan berhenti itu nyiapin buka puasa. Ya. Karena pahalanya ibu dapat dari pahala suaminya, pahala anaknya. Kadang-kadang kan ada orang perempuan tuh, aku mau lagi dapat dari sana, mau dibuka, mau beli aja situ ke depan gitu. Gitu kan. Kagak mau nyiapin. Kemudian ibu-ibu nyari malam Lailatul Qadar, pahalanya yang gede itu adalah menjalankan kewajibannya terhadap suami. Udah gimana ngincernya nih gitu kan, kalau udah malam ganjil-ganjil nih, bang ayo bang gitu misalnya. Tapi kita bingung sekarang, ini malam ganjil apa genap? Hitungan yang ahli hisab itu ganjil, yang ahli ru'yah genap, lah bingung kan? Awalnya tidak bareng. Ya makanya ibu-ibu ya udah ladenin aja suaminya tiap malam, dapat dah itu Lailatul Qadar salah satunya gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali dengan forum seperti ini kita diingatkan akan semakin dekatnya bulan Ramadan, sehingga kita bisa siap-siap. Kemarin kita diingatkan dengan malam nisfu Sya'ban, bahkan 3 bulan Rajab itu udah ingat kita Pak
bahwa Sa'ban wah udah mulai deket nih bulan puasa. Nah, sekarang kan yang jadi guyonan kalau iklan di TV udah sirop marjan berarti udah deket tuh puasa gitu ya. Padahal kita udah diajari sama ulama-ulama kita, guru-guru kita dari bulan Rajab itu udah doa itu. Nah, sekarang diingatkan lagi menjelang puasa di nisfu Sa'ban. Kemudian diingatkan lagi ketika acara seperti ini, munggahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud gembiranya kita menyambut bulan Ramadan. Dan tentu tadi kita salawatan sudah mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita menawarkan orang sebagai tamu, ketika tamu datang marhaban, tentu bukan cuma basa-basi. Selamat datang Pak Ustadz gitu kan. Tapi kita lihat di rumahnya udah berantakan, baru mau namu kita kan. Yang nawarin juga orang rumahnya belum mandi gitu. Itu cuma basa-basi selamat datangnya. Tapi kalau kita selamat datang dengan sesungguhnya ya kita siapin. Rumahnya kita bersihin, kita mandi. Nah, ilustrasinya diri kita mempersiapkan diri Ramadan untuk datang, bersihkan hati kita, bersihkan juga segala sesuatu yang mengotori hati dan perbuatan kita, sehingga mudah-mudahan tamu yang datangnya itu yang konon kabarnya bahwa oleh-olehnya gede banget berkenan meninggalkan oleh-olehnya buat kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan hingga sampai kita kepada Ramadan. Allahumma barik Ramadan, sehingga kita bisa beramal, beribadah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun yang lalu banyak kita dosa, mudah-mudahan bisa kita bersihkan di bulan Ramadan ini. Kemudian juga saya atas nama pribadi dan keluarga juga memohon maaf pada Bapak dan Ibu sekalian di lingkungan RT 09 menjelang Ramadan ini. Marilah kita saling memaafkan, kita bersihkan hati kita sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga saya mengharapkan kita semua saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Di lingkungan kita jangan sampai ada hal-hal yang tidak kondusif. Biasanya kalau bulan puasa petasan banyak banget gitu kan. Lagi sholat taraweh ada masang petasan dekat depan masjid, imamnya kaget gitu kan. Bacaannya akhirnya lupa, misalnya seperti itu. Apalagi sekarang yang musimnya lato-lato ini, kalau bisa mah Pak Ustadz DKM ini bikin larangan itu, jangan main lato-lato di masjid gitu kan. Ini pasti banyak itu kan, apalagi anak-anak gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, khususnya di lingkungan kita, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan amal kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu di malam ini, baik itu yang sedekah, makanannya, minumannya, ataupun tenaganya, Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah hitung sebagai amalan dalam rangka bergembira menyambut Ramadan, sehingga kita diharamkan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja sambutannya ya Pak Tri ya. Itu aja ya. Iya. Apa nih? Kali ada yang mau ditambahin gitu. Saya akhiri dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau guyonan-guyonan atau kata-kata yang kasar. Insya Allah saya makhluk kasar, bukan makhluk halus, sehingga kata-katanya kasar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.